Shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini. Jikalau kami boleh untuk hadir pada hari ini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, itu semua karena kesempatan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap hati kami, sehingga firman yang nantinya hamba sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan benar, sehingga firman ini juga bisa menjadi pegangan kami dan teladan buat kami. Biarlah Tuhan juga yang berkarya dalam kehidupan kami agar kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perhatian kita, hati kita tetap tertuju pada Tuhan, sehingga firman hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Baik, teman-teman sekalian, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacanya untuk kita seluruhnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema firman untuk kita semuanya, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sesuai dengan perikop khotbah yang sudah saya angkat, kita bisa membaca secara seksama. Hari ini kita bisa melihat bahwa kata pertama dalam firman Tuhan pada hari ini yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini kita diajak sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan agar kita tidak khawatir tentang apapun juga, tidak takut atas apa yang terjadi dalam hidup kita, tidak cemas atas masalah, tantangan yang bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan di sini mengajarkan dan mengajak kepada kita, biarlah setiap kekhawatiran yang kita punya itu bisa kita nyatakan, itu bisa kita sampaikan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Nah, sesuai dengan khotbah dan judul yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin ketika kita mendengar yang namanya mengucap syukur dalam segala hal, itu tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Dalam segala hal artinya apa? Mengucap syukur tidak melihat situasi, mengucap syukur tidak melihat kondisi, mengucap syukur tidak melihat keadaan, tapi mengucap syukur bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk kita hari ini, mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, alasannya adalah karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Yang kedua, karena mengucap syukur merupakan tindakan yang sangat dikehendaki Tuhan, dan itu tentunya memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkarya dalam hidup kita, telah menghasilkan karya-karya yang baik atas hidup kita. Tentunya karya yang luar biasa, karya yang tentunya penuh dengan damai sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang terakhir menjadi pertanyaan untuk kita hari ini, apa yang dimaksud dengan mengucap syukur? Kenapa mengucap syukur itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa mengucap syukur merupakan bagian cara hidup orang Kristen yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, artinya engkau sudah percaya kepada Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mengucap syukur kepada Tuhan, engkau perlu dipertanyakan kepada Tuhan, apakah engkau sudah percaya benar-benar kepada Tuhan, atau sebaliknya, engkau tidak percaya dengan Tuhan. Karena ketika engkau mengucap syukur, artinya engkau percaya bahwa Tuhan akan berdampak buat hidupmu. Bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih dan lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Mungkin dalam hidup kita mengucap syukur dalam segala hal yang mungkin baik-baik saja, mungkin karena kehidupan kita enak, itu hal yang biasa. Tapi mungkin mengucap syukur dalam keadaan yang sulit, mengucap syukur dalam situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sulit bagi kita. Contohnya apa teman-teman? Contohnya misalnya kita mencintai seseorang yang kemudian seseorang itu
jatuh dalam penyakit yang sangat luar biasa parahnya. Apakah kita mampu mengucap syukur? Tentu itu perlu dipertanyakan. Tapi hari ini mari kita bersama-sama untuk bisa mengucap syukur. Mari sama-sama kita berharap pada Tuhan agar Tuhan bisa memampukan kita untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Jikalau engkau mengucap syukur dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan akan menjanjikan banyak sekali mukjizat, bahwa Tuhan akan menjanjikan banyak sekali karya yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu. Percaya itu dan aminkan itu dalam kehidupanmu. Sebagai contoh saya bisa kasih tokoh Alkitab yaitu Ayub, saudara. Ayub, teman-teman, yang mungkin teman-teman tahu semuanya tentang kehidupan Ayub. Engkau tahu Ayub terkena penyakit yang mungkin penyakit yang membuat hidupnya rusak, membuat hidupnya sengsara, bahkan seluruh harta kekayaannya diambil, bahkan anak-anaknya pun diambil, bahkan seluruh teman-temannya pun yang di sekelilingnya Tuhan ambil, Tuhan jauhkan dari hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ia apa? Karena ia percaya apa yang Tuhan beri itu akan Tuhan ambil dalam hidupnya. Karena Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang mengambil. Yakinkan dalam hidupmu, saudara. Yakinkan itu dalam hidupmu. Ketika Tuhan mau memberi kepadamu, yakinkanlah Tuhan juga akan mengambil itu padamu. Jadi, bersyukurlah engkau dalam segala hal, karena setiap apa yang engkau lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Jadi kata terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya, tetap mengucap syukur, tetap berdoa buat Indonesia kita khususnya, buat negara kita Indonesia agar bisa kembali menjadi negara yang pulih, kembali menjadi negara yang bisa berjalan seperti biasanya dan bisa memancarkan aktivitas-aktivitas yang seperti biasanya kita lakukan. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini terberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudara, shalom untuk kita semuanya.